Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 654 Jasper tidak pernah berpikir bahwa dia akan dicegat oleh orang lain ketika dia menggunakan ingatannya dari kehidupan masa lalunya untuk maju tanpa hambatan sejauh ini. Dia selalu menjadi orang yang mencegat orang lain. Apa artinya ini? Apakah itu berarti segala sesuatu kembali membalasnya? Pada saat yang sama, ini menjadi hukuman bagi Jasper. Itu membuatnya mengerti bahwa ingatannya dari sebelum dia bereinkarnasi tidak terkalahkan, dan kesalahan tidak bisa dihindari. Dia tidak bisa hanya mengandalkan ingatannya untuk melakukan apapun. Kalau tidak, dia akan menderita kerugian besar. Bisakah kau mencari tahu siapa itu? Jasper berhasil pulih dari penyesalan dan kemarahan yang dialaminya. Sebaliknya dia memilih untuk memusatkan perhatiannya pada pemecahan masalah. Edmond menghela napas lega sekaligus kagum saat melihat betapa cepatnya Jasper mengatur emosinya. Damon tidak mau mengungkapkan informasi itu. Dia mengatakan mereka telah menandatangani kebijakan privasi. Jasper tertawa dingin ketika dia berkata, apakah dia takut tindakan pencuriannya akan terungkap? Mari kita lihat apakah dia tidak akan pernah bisa menggunakan paten itu setelah membelinya. Menurut ingatannya dari kehidupan masa lalunya, tidak ada seorang pun di negara ini yang membeli paten untuk pemutar MP3. Bahkan di kemudian hari, yang palsu dapat ditemukan di mana-mana di jalanan. Bengkel acak manapun dapat memproduksinya, tetapi tidak ada yang pernah membeli paten untuk itu. Lagi pula, negara itu terkenal dengan produk palsunya. Dalam banyak kasus, paten merupakan upaya terakhir bagi banyak perusahaan untuk menghindari dampak. Misalnya, tujuan Jasper adalah mendirikan konsorsium multinasional, jadi dia tidak bias membiarkan orang asing menggunakan masalah apapun terkait paten untuk melawannya. Jadi, siapapun yang berhasil membeli paten untuk pemutar MP3 pasti datang untuknya. Siapa itu? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang dari benaknya. Sambil mendesah ringan, Jasper berkata, buat janji dengan Damon Golding untukku. Katakan padanya aku ingin sarapan dengannya besok pagi. Edmond mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan Lane. Aku akan melakukannya sekarang. Oh ya, tentang Damon, aku tidak mengerti apa-apa tentang dia. Apakah kau membuat persiapan pada bagian itu? Tanya Jasper. Edmond tersenyum dan berkata, Tuan Lane, untuk itulah kantor didirikan. Jangan khawatir, menurut sumber kami, Damon memiliki seorang putri berusia 16 tahun yang sangat ia sayangi. Kami akan menyiapkan hadiah yang cocok besok. Jasper mengangguk puas. Pada saat yang sama, ia mengamati perbedaan antara dirinya dan keluarga Lau. Keluarga Lau bahkan telah mendirikan kantor di Koreana dengan tujuan untuk mencari tahu apa yang disukai para petinggi dan menjalin hubungan baik dengan mereka. Dengan cara ini, mereka memiliki kesempatan untuk berkolaborasi di masa depan. Ini adalah pertama kalinya dia ke Koreana, dan jika dia tidak mendapat bantuan dari kantor keluarga Lau di sini, dia akan berlarian seperti ayam tanpa kepala. Lagi pula, petinggi setempat tidak peduli tentang siapa dia. Tidak sesederhana itu untuk mengatur pertemuan dengan mereka. Cewek masih memiliki banyak ruang untuk berkembang di bidang ini. Ketika mereka kembali ke hotel, Jasper mengurung diri di ruang kerja selama 3-4 jam. Dia tidak keluar untuk makan bahkan ketika Julian memanggilnya. Namun, Jasper tidak kehilangan motivasi. Sebaliknya, dia bekerja keras untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi. Dia menghubungi Anna yang jauh darinya di barat. Hei, lebah yang sibuk. Kau akhirnya yang menelepon lebih dulu. Bab 655 di ujung lain panggilan video. Latar belakang Anna menunjukkan matahari bersinar di tempat dia berada. Dia sedang duduk di kantor, jari-jarinya yang halus memainkan pensil saat dia menyapa Jasper. Jasper berkata dengan agak malu, aku benar-benar sibuk. Banyak yang telah terjadi.
Ayahku menceritakan semuanya padaku. Semuanya sudah diurus sekarang, kan? Anna bertanya sambil tersenyum kecil. Saat dia mengangguk, Jasper masih berpikir tentang bagaimana dia harus mengangkat topik ketika dia mendengar Anna berkata, "Jadi, katakan padaku, bagaimana aku bisa membantumu?" "Bagaimana kau tahu?" tanya Jasper heran. Tingkah laku Anna yang genit terlihat jelas meski dia berada ribuan mil jauhnya. Dia menatap Jasper dengan matanya yang indah dan berkata, "Aku mengenalmu lebih baik daripada yang kau pikirkan." Melihat bagaimana tujuannya telah terungkap, Jasper menyerah mencoba untuk merahasiakan dan berkata, "Aku ingat kau pernah mengatakan kepadaku bahwa kau memiliki teman yang merupakan bagian dari keluarga Sentel." Anna mengangguk dan berkata, "Betul. Dia adalah cucu ketiga dari Presiden Sentel Corporation saat ini, Kit Lang. Kami berteman cukup baik." Jasper buru-buru berkata, "Aku berharap kau bisa memperkenalkan kami." Anna berkata dengan terkejut, "Kau ingin bertemu dengannya? Itu mungkin sebuah tantangan. Ada apa?" Jasper bertanya sambil mengerutkan kening. Dia baru saja pergi ke Yunani minggu lalu dan tidak akan kembali selama sebulan lagi. "Tapi bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi?" tanya Anna. Jasper tidak menyembunyikan apapun darinya dan mengatakan tujuannya, "Aku berencana untuk membeli paten pemutar MP3 dari Sentel Corporation." Anna terkejut. Dia mungkin tidak berada di sektor bisnis, tetapi dia masih bagian dari keluarga Lau dan mengetahui dengan baik apa yang terjadi di sektor bisnis. Dia berkata, "Aku pernah mendengar tentang pemutar MP3, tetapi aku ingat orang yang menciptakannya adalah Damon Golding, Presiden Sunrea Company saat ini. Meskipun ia pernah bekerja di Sentel, patennya baru selesai setelah ia mulai bekerja di Sunrea. Bukankah seharusnya kau bertemu dengan Damon daripada dengan Sentel jika kau berniat membeli paten?" Jasper tersenyum ketika dia berkata, "Masih ada hal-hal yang tidak kau ketahui. Saat Damon bekerja di Sentel, dia sudah menggunakan sumber daya perusahaan untuk mendesain pemutar MP3 pertama. Dia bahkan telah membuat prototipe, tetapi Sentel tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Damon baru tiba di Sunrea setelah Sentel mengalami krisis keuangan dan memecatnya. Menurut hukum Koreana, Sentel berhak atas 50% paten karena Damon menggunakan sumber daya perusahaan untuk menyelesaikan penemuannya saat dia masih bekerja di sana. Namun, Damon diprioritaskan untuk keuntungannya. Itulah sebabnya Sentel tidak mendapat untung dari penjualan pemutar MP3 meskipun mereka perlahan-lahan mulai populer sekarang. Paten ini tidak hanya tidak berharga bagi Sentel, tetapi juga mengganggu mereka. Jadi, kau berencana untuk membeli 50% dari paten yang dimiliki Sentel." Anna segera mengerti apa yang dipikirkan Jasper setelah penjelasan singkat. Jasper menghela napas dan berkata, "Sebagai perusahaan monopoli terbesar Koreana, Sentel adalah perusahaan yang brutal dan rakus. Selain itu, urusan ini akan mencakup beberapa perselisihan hukum, itulah sebabnya aku lebih condong ke pembelian pate dari Damon. Namun, aku telah dicegat. Ini satu-satunya jalanku sekarang." "Kau dicegat?" tanya Anna sambil menaikkan sebelah alisnya. "Aku akan membantumu menghubungi Sentel, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi kau tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kau telah dicegat. Apakah kau sudah punya ide?" "Sepertinya aku tidak bisa membodohimu," kata Jasper sambil tersenyum. "Tidak mungkin bagiku untuk mendapatkan paten dari Damon sekarang. Karena itu masalahnya, aku masih dapat memperoleh otorisasi untuk meningkatkan pemutar MP3. Dengan berjanji untuk meningkatkan dan mengembangkan teknologi yang digunakan dalam pemutar MP3, Damon akan melepaskan hak patennya. Teknologi yang digunakan untuk menghasilkan pemutar MP3 tidak secanggih itu. Itu dapat dengan mudah menjadi pemutar MP4 atau MP5 jika kita hanya mengubah sedikit desain dan melakukan sedikit iterasi produk. Dengan begitu, aku tidak hanya dapat menghindari paten yang diperlukan untuk pemutar MP3, tetapi aku juga dapat memaksa orang yang mencegatku ke jalan buntu."
Kita lihat saja siapa yang malu kalau itu terjadi, kata Anna senang saat dia langsung menangkap pikiran Jasper. Mata Jasper berbinar saat dia berkata perlahan, benar, tapi Damon hanya memegang 50% kepemilikan paten dan hak prioritas. Jadi, 50% hak yang dimiliki Sentel atas paten adalah kuncinya. Bab 656 tidak dapat disangkal bahwa Anna memiliki jaringan dan keterampilan hubungan masyarakat yang sangat kuat. Keesokan paginya, Jasper sedang dalam perjalanan untuk menemui Damon ketika dia menerima email dari kantor Presiden Sentel Corporation. Dia punya waktu 1 jam untuk bertemu dengan Presiden Sentel Corporation saat ini, Emerson Lang, sore ini. Alis Jasper, yang berkerut erat sepanjang malam, akhirnya mengendur ketika dia menerima berita itu. Selama dia diberi kesempatan untuk berbicara dengan petinggi di Sentel Corporation, Jasper yakin dia bisa membujuk pihak lain. Bagaimanapun, mereka berdua adalah pengusaha. Dia tahu apa yang diinginkan Sentel Corporation. Jasper bertemu dengan Damon di kafe di bawah Sunrea Company. Berbeda dengan lelaki tua lemah yang pernah dilihatnya dalam foto-foto kehidupan masa lalunya, Damon masih sedikit gemuk sekarang. Namun, seperti kebanyakan orang di industri teknologi, bagian atas kepalanya botak. Bagaimana kabar Anda, Presiden Golding? Aku Jasper Line dari Summerland. Jasper berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dalam kehidupan masa lalunya, Jasper telah menghabiskan banyak upaya untuk menguasai bahasa nasional Koreana hanya agar dia bisa mendapatkan pelanggan dari Koreana. Dengan demikian, dia cukup fasih bahasa itu. Di tengah makan, Jasper mengambil hadiah besar yang telah disiapkan oleh Edmond. Presiden Golding, aku dengar putri Anda dibesarkan di Belanda dan memiliki ketertarikan khusus pada bunga tulip di sana. Aku secara khusus menyiapkan tulip ungu ini yang biasanya hanya dapat diakses oleh bangsawan. Aku harap Anda dan putri Anda menikmatinya. Damon dengan senang hati mengambil hadiah darinya dan berkata, Tuan Line, harus aku katakan bahwa hadiahmu sangat tepat. Aku memang resah tentang apa yang harus kuberikan padanya untuk pesta ulang tahunnya yang ke-17. Terima kasih banyak. Damon tersenyum ketika dia mengundang Jasper untuk duduk dan bertanya, Tuan Line, aku ingin tahu apakah Anda terbiasa sarapan khas yang dimiliki kebanyakan orang dari Koreana. Aku tipe orang yang mengikuti arus, dan aku juga tidak pilih-pilih makanan, kata Jasper sambil tersenyum. Damon mengangguk setuju sebelum memesan 2 set sarapan khas. Aku sudah sering mengunjungi kafe ini selama beberapa tahun. Makanannya sangat enak bagiku. Aku harap Anda juga menikmatinya, Tuan Line. Jasper merasa kulit kepalanya mati rasa saat dia menatap berbagai piring acar di hadapannya. Namun, dia tampak tenang saat mengunyah acar yang asam dan pedas. Dia tampak sangat nyaman dengan makanan di sini. Sikap Jasper menyebabkan Damon menyukainya, dan dia berkata, makanan Koreana adalah yang terbaik di dunia. Aku sangat senang bahwa orang keturunan Somer seperti Anda juga menyukainya, Tuan Line. Aku memiliki mantan pelanggan dari Summerland yang tidak terbiasa dengan rasanya. Jasper berkata penuh arti, tapi pelanggan dari Summerland itu pasti mendapatkan apa yang dia inginkan darimu, kan, Presiden Golding. Damon menyesap kaldu seafood dan tersenyum sambil berkata, Tuan Line, Anda harus mengerti bahwa aku tidak dapat mengungkapkan apapun lagi kepada Anda karena kebijakan privasi. Aku mengerti, kata Jasper dan mengangkat bahu sebelum segera melanjutkan. Terus terang, aku juga berencana membeli paten untuk menjual pemutar MP3 di Summerland dari Anda, Presiden Golding. Namun, sepertinya ini tidak mungkin sekarang. Damon memiliki ekspresi penasaran di wajahnya ketika dia berkata, dari apa yang aku pahami, ekonomi di Summerland masih sangat terhambat, dan warga tidak akan pernah bisa membeli pemutar MP3 dengan tingkat konsumsi mereka saat ini. Mengapa tiba-tiba berjuang untuk mendapatkan paten dariku? Presiden Golding, Anda harus memahami bahwa akan selalu ada cara untuk menghasilkan uang di dunia ini.
Satu-satunya perbedaan adalah beberapa dapat melakukannya sendiri, sementara yang lain hanya bisa meniru, kata Jasper. Sepertinya Anda punya rencana sendiri, Tuan Lin, kata Damon. Bab 657 Aku akan berterus terang pada Anda. Aku berencana untuk membeli surat otorisasi dari Anda yang memungkinkanku untuk meningkatkan pemutar MP3, Presiden Golding, kata Jasper. Terkejut, senyum di wajah Damon menjadi dingin saat dia berkata, Tuan Lin, apa Anda pikir Anda memiliki teknik yang lebih maju daripada yang aku miliki dan bahwa pemutar MP3 dapat lebih ditingkatkan? Iya. Jasper tidak memperhatikan ekspresi marah di wajah Damon saat dia menjawab dengan percaya diri. Damon mencibir ketika dia berkata, Tuan Lin, aku pikir percakapan kita telah membuang-buang waktu. Aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk mengeksploitasi patenku. Aku tidak membutuhkan orang luar untuk datang ke sini dan mengatakan mereka ingin meningkatkan penemuanku. Presiden Golding, Anda mungkin seorang teknisi, tetapi Anda juga seorang pengusaha. Mengapa Anda tidak memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan lebih banyak uang jika menurut Anda pemutar MP3 tidak memiliki ruang untuk perbaikan lebih lanjut? Tanya Jasper. Damon tertawa dan berkata, kau adalah negosiator yang hebat, tapi aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Selamat tinggal, Tuan Lin. Kemudian, Damon bangkit dan pergi. Presiden Golding, sangat tidak sopan untuk bangun dan pergi ketika orang lain belum selesai berbicara. Aku pikir orang-orang dari Koreana sangat khusus tentang sopan santun. Tanya Jasper. Aku hanya akan mengambil beberapa menit dari waktu Anda, Presiden Golding. Lagi pula, aku memiliki banyak hal untuk ditangani juga. Misalnya, aku mengadakan pertemuan dengan Presiden Sentel Corporation, Emerson Lang, sore ini. Ketika dia mendengar kata-kata Jasper, Damon akhirnya menyadari bahwa pemuda dari Summerland ini sama sekali berbeda dari Conrad Monty, yang pernah dia temui sebelumnya. Pria ini seperti rubah yang licik dan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Maksud Anda apa? Tanya Damon tanpa ekspresi. Sebenarnya, Sentel Corporation tidak peduli dengan penemuan pemutar MP3 Anda, Tuan Damon. Jadi, meskipun pemutar MP3 perlahan mendapatkan perhatian, Sentel Corporation tidak dapat melakukan apapun dengan setengah dari paten yang dimilikinya karena Anda saat ini bekerja di perusahaan Sunrea, Presiden Golding. Aku percaya tidak ada yang senang dengan ini, bukan? Apalagi grup multinasional seperti Sentel Corporation. Anda pasti memiliki kursi barisan depan dalam menyaksikan betapa sombongnya mereka, Presiden Golding. Apa kau mengancamku? Kata Damon sambil tertawa dingin. Aku seorang pengusaha dari Summerland, bukan karyawan di Sentel Corporation. Aku tidak berhak mengancam Anda, Presiden Golding, tetapi aku ingin Anda memahami apa yang akan terjadi jika aku memperoleh 50% paten dan meningkatkan teknologi pada pemutar MP3 yang ada. Ketika itu terjadi, pemutar MP3 Anda akan diblokir oleh patenku. Anda harus membayar sejumlah besar uang untuk melewati penghalang atau berbalik dan membeli hak untuk menggunakan dariku. Presiden Golding, ini bukan kesepakatan yang bagus, bukan? Damon melirik Jasper dengan muram saat dia berkata, apakah semua pengusaha Summerland sama hinanya denganmu? Tidak, aku tidak hina. Aku hanya berharap kita bisa membangun dasar yang kuat untuk kerja sama kita, Presiden Golding, kata Jasper sambil tersenyum. Bagaimana Anda begitu yakin bahwa Anda akan dapat meningkatkan pemutar MP3 dan menerima persetujuan pasar? Tanya Damon tanpa ekspresi. Itu urusanku, Presiden Golding. Anda hanya perlu memikirkan berapa harga yang akan Anda berikan pada surat kuasa ini untukku dan kemudian menerima ceknya. Kemudian semua orang akan senang, kata Jasper dengan tenang. 1 miliar dolar AS. Damon mengutip harganya setelah berpikir sejenak. Jasper tertawa tak percaya. Presiden Golding, apakah Anda bercanda? Aku akan segera membayar jika ini adalah harga paten. Namun,
Apakah Anda menagih 1 miliar dolar AS hanya untuk setengah dari surat otorisasi untuk meningkatkan teknologi? Damon tertawa dingin ketika dia berkata, itulah syaratnya. Terserah Anda apakah Anda akan menerimanya atau tidak, Tuan Lain. Bagaimana kalau kita bertaruh?